Siapa yang mau saya demokan? Yang khususnya punya problem yang berkaitan dengan ngomongnya sering ngomong nggak bisa. Saya tidak bisa percaya diri presentasi kepada wanita. Karena Saya hitam. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah teman-teman, hari ini kita mau mengintip nih gimana Coach Arif nerapin teknik gimana sih menemukan mental block dalam diri. Nah kita simak ya teman-teman. Nah, jadi saya akan sharingkan salah satu teknik untuk ngatasin mental block. Caranya sangat gampang banget. Ya, jadi caranya sederhana, modelnya gampang. Adalah nanti saya minta Anda, saya demo aja lah, saya demo. Siapa yang mau saya demokan? Satu orang. Yang khususnya punya problem yang berkaitan dengan ngomongnya sering ngomong nggak bisa. Saya nggak bisa tuh, saya nggak mampu. Ayo, ada biar saya demokan langsung. Siap. Kok lu gugup, kok ganteng begini gugup, gimana sih? Gue lah kalau gue lawan cewek masih gugup kok. Oh gitu. Kalau gitu, kalau dikasihnya cowok gimana bro? Kalau cowok, ayo. Jangan dijawab bro, jangan dijawab. Itu pertanyaan orang gila ya, jangan dijawab bro. Agak maksudnya presentasi ke cowok. Iya, masalah. presentasi ke cowok katanya. Masih normal. Gawat. Aduh, ya. Ini gue akan menanyakan, lu ngomong ya, saya nggak bisa apa gitu ya. Lu ngomong gitu kalimatnya ya. Nanti gue akan ngomong dengan cara gila bro. Jadi gue bilang, yang lu bisa apa? Ya, yang lu bisa apa? Lu bisa ngomong ngaco gitu ya. Yang lu bisa apa? Gue tanya gitu kan. Lu nanti ngomong gini, yang saya bisa, misalnya saya bisa nyisir gitu. Yang saya bisa adalah saya bisa tidur gitu. Apapun, ngomongnya ngaco aja bro. Ya, jadi abis itu ngomongnya ngaco ya. Saya tidak bisa karena apa gitu ya. Saya tidak bisa karena, jangan ngomong yang kenyataan ya bro. Jadi misalnya, saya tidak bisa karena wanita itu sangat cantik banget gitu ya. Saya tidak bisa karena, jangan ngomong yang buruk ya tentang diri lo. Pokoknya ngomong nggak bisanya adalah, saya tidak bisa karena saya sukanya coklat. Ngomongnya ngaco aja bro. Ngaco ya. Saya tidak bisa karena saya cuma punya mobil Kijang. Apapun, terserah sembarangan bro. Tapi ingat ya, tidak bisa karenanya, karena apanya, karena yang positif ya. Jangan karena yang negatif. Paham? Oke. Siap ya? Oke bro. Kita mulai. Yuk ngomong. Saya tidak bisa karena, saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa percaya diri presentasi kepada wanita. Karena? Saya hitam. Oh, itu masih negatif ya. Yang positif dong. Enggak dong positif, karena gue putih. Oh, itu sebenarnya. positif ya. Oh ya udah. Gua pikir kan beda. Oh ya, boleh. Ya lanjut lagi. Saya tidak bisa, ulangi bro. Saya tidak bisa percaya diri presentasi kepada wanita. karena Saya hitam. lain lagi yang lain. Ya. Saya punya handphone Xiaomi. Oke, ya lu itu merendahkan diri lu, jangan gitu dong bro. Enggak kan, Xiaomi bagus, Xiaomi ada yang mahal. Kurang. Misalkan gini, saya tidak bisa presentasi sama wanita karena saya terlalu ganteng gitu. Wajir. Iya benar. Lu mesti kontras. Lu gila aja bro, Jangan pakai cara normal. Jangan pakai cara normal ya. Lagi bro ya. Saya tidak bisa karena saya playboy. Oke, good, bagus. Saya tidak bisa karena Banyak uang. Oke, good, bos. Saya tidak bisa karena Saya sudah punya istri. Oke. Kalau udah punya istri loh. Udah. Oh udah, udah nggak apa-apa. Saya tidak bisa karena Saya mau nambah istri. Oke. Saya tidak bisa karena Saya mau expander hilang. Oke, good. Saya tidak bisa karena Saya mau Hyundai Ioniq 5. Oke, good. Ya. Oke. Otak lu udah mulai ngaco kan? Iya. Oh, udah mulai ngaco. Ayo, berikut tanya. Jadi apa yang lu bisa, bro? Ngomongnya ngaco, bro. Apa yang lu bisa? Gue bisa bahasa Sunda. Bagus. Apa yang lu bisa? Gue bisa ngetik. Oke. Apa lagi yang lu bisa? Gue bisa. Makin ngaco. Gue bisa nyanyi kenceng. Oke. Apa lagi yang lu bisa? Gue bisa jungkir balik. Oke. Apa lagi yang lu bisa? Gue bisa gambar di dinding. Oke, good, bagus. Sekarang gue tanya ya. Nah, ini buat nyembuhinnya. Jika lu bisa presentasi di depan wanita, kira-kira apa yang akan lu lakukan pertama kali? Muji diri sendiri. Oke, good, bagus. Ya. Sekarang buat kalimat ya. Kalimat kayak gini. Bukan saya nggak bisa. Ikutin saya. Bukan gue nggak bisa. Oke. Bukan juga karena saya tidak ingin. Bukan juga karena saya tidak ingin. Ya. Jadi yang saya inginkan adalah saya presentasi terus lanjut. Saya presentasi di depan wanita. Dengan pertama melakukan saya senyum. Oke, good, bagus. Ulang lagi dari awal ya.
Lagi bro ya. Bukan saya tidak bisa, bukan saya tidak bisa, bukan juga karena tidak ingin. bukan juga karena tidak ingin. Saya bisa presentasi di depan wanita Saya bisa presentasi di depan wanita dengan cara pertama kali adalah dengan cara pertama kali adalah senyum. oke, good. Tarik nafas panjang. Hembuskan nafas. Apa yang lo rasain bro? Santai, relax. Jadi kayak konyol ya. Iya, sedikit, banyak. Gawat deh. Nambah istri lagi di sini nih gawat ya. Gue gak bertanggung jawab untuk kali ini. Oke? Oke, Thank you bro. Yuk. thank you. Thank you. Yuk, kita latihan dulu yuk. Latihan dulu. Jadi modelnya adalah silakan difoto dulu ya. Ini foto dulu. Difoto dulu karena kita akan latihan. Nanti kita pecah jadi ini banyak nih Mas Adi. Kita pecah berapa grup nih? Pecah jadi 6 aja ya. Pecah 6 grup. Sembarangan aja Mas Adi, sembarangan aja masukin. Jadi yang pertama adalah Anda ngomong kalimat pertama sebutin problemnya. Yang kedua Anda katakan saya tidak bisa karena sembarang aja. Ya kayak tadi, saya tidak bisa karena rabu, saya tidak bisa karena saya ganteng, saya tidak bisa karena saya udah punya istri, saya tidak bisa karena wanita, saya tidak bisa karena ibu saya adalah wanita. Oh, apapun terserah ngomongnya ngaco aja. Tujuannya adalah membuat mental blocknya goyang dulu. Terus kemudian tanya, apa yang Anda bisa? Yang saya bisa apa? Saya bisa makan, yang saya bisa adalah nyetir mobil, yang saya bisa saya mandi sendiri, apapun. Ya, konyol. Kemudian kita lanjutkan dengan, jika Anda bisa melakukannya, Anda tanya ya, jika Anda bisa melakukannya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Ya, Anda tanya, jika Anda bisa melakukan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Lalu setelah itu bikin statement, buat saya bukan tidak bisa, bukan saya tidak ingin, ya, tapi apakah hal itu ya sangat ingin saya lakukan, dan tunggu jawabannya. Ya, kalau jawabannya mau seperti tadi ya, yang akan saya lakukan adalah pertama kali adalah senyumin wanita, selesai. Itu yang dilakukan. Oke? Dan silakan nanti kita latihan, coba ya, jadi nanti teman-teman pilih satu orang yang menjadi, mesti uji coba, kalau Anda nggak uji coba, salah urusan nanti, biar kita bisa ngobrol. Saya mau teman-teman, walaupun ini gratis, tapi Anda dapat manfaat. Saya mau pulang minimal ada yang sembuh habis ini gitu loh. Minimal ada bisnis yang bisa meningkat, teman-teman. Jadi ada hal yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Oke? Kita masukin ke dalam grup. Udah Mas Ari? Kurang lebih kita akan latihan, kurang lebih sekitar 10 menit saja. 10 menit, gak usah lama-lama. Oke? Selamat latihan. A few moments later. Welcome back. Welcome. Lancar? Wah, ini senyum-senyum nih Pak Giri nih. Aduh. Lancar nggak nih? Lancar coach. Asik. Ini mah udah coach ini mah. Ya coach manggil coach ini. Udah sertifikat kan? Belum lagi ujian. Belum coach, belum lulus coach. Belum lulus. Ya pasti lulus lah, Bro. Yang kata ketiganya itu loh, yang kalimatnya agak panjang, agak lupa. Apa tuh? Yang bawa sendiri pokoknya tadi, lupa. Oke, yuk teman-teman ada pertanyaan dulu? Coach, bisa enggak itu kalimatnya diganti ya, yang semakna? Misalnya contoh. Misalnya, mengapa Anda tidak bisa? Saya tidak bisa karena. Kemudian, saya gagal karena. Saya miskin karena. Sesuai dengan itu, identifikasinya. Boleh. Tapi ingat ya, jawabannya tetap harus ngaco ya Pak. Saya takutnya gini, saya tidak bisa kaya karena saya memang dilahirkan keluarga miskin, tambah parah nanti problemnya. Jawabannya harus kebalikan, harus negatif, harus ngaco gitu loh. Ngaconya harus yang positif ya Coach? Yang positif, ya positif, okay. Tapi ngaco gitu ya. Jangan memperkuat problem jadi hidupnya lebih parah lagi Bu Dewi. Oke, mantap. Ya, ada lagi, Bro Ansar? Waduh, ini orang senior juga nih semua yang nanya. Oke, ada lagi? Coach, bener nggak sih? Tadi kan aku ada yang terakhir tuh ya, setelah bukan karena ini gitu kan. Setelah aku nafas tuh rasanya lebih lega, bener nggak begitu? Ya, puji Tuhan lah. Pokoknya apapun yang perasaan lebih lega. Jadi lebih nyaman aja gitu loh. Ya, good lah. Terakhir. Good lah, Len. Berarti kalau setiap kali kita dapat yang ragu begitu, kita melakukan itu, kita ulangin kalimat itu sampai kita merasa nyaman, begitu. Yes. Intinya otak itu kan gini ya, konsepnya di NLP, otak itu kan pola. Jadi ketika kita keluar itu kan keluarnya pola. Ketika lu ngaco,
otak lu jadi bingung gitu. Kok aneh ya gitu loh, di otak kita tuh jadi nggak aneh gitu loh. Dia begitu aneh, pola patternnya akan nanti begitu kita ngomong-ngomong nggak bisa tuh jadi nggak, saya tuh nggak keluar gitu, kalimatnya nggak keluar. Itu yang gue harapkan, tujuannya gitu mulai nih. Oke. Saya soalnya suka bercanda tuh kata-kata positif sama temen gitu loh. Good lah. Berarti membuat kita nyaman sebenarnya ya. Iya, karena otak kan ujung-ujungnya pola otak manusia tuh kayak kaset gitu loh. Kayak kaset gitu, Len. Oke, thank you. Yo, ada lagi yang lain? Coach, Yes. kesimpulannya kita mesti sedikit gila nggak sih, Coach? Yo, memang. Dan menganggap hidup ini jangan terlalu serius gitu, Coach. Iyalah, bro. Sesuai kayak lu lah, bro. Enggak, tadi saya satu room pada serius semua, bingung gua. Aduh. Gua lu. Hidup itu jangan kita terlalu serius lah, ya. Makanya kalau ditanya mental block saya baik-baik aja, nggak ada mental block aneh-aneh gitu ya. Semua bisa kita hilangin gitu dong. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Good banget tadi, Coach. Asik. Maaf, satu lagi coach. Ini Boleh. berapa kali dilakukan supaya mental blocknya itu pergi, coach? Jawabannya, bro. Nah, ini karena pertanyaan lu ya. Gue kasih bonus lagi dah. Pokoknya kalau bonus mah doyan ya, bro. Gue kasih bonus. Yes. Gue kasih bonus ya. Oke. Nah, ini ya. Saya jelasin sedikit. Ini hanya sedikit. Lunas utang gampang. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih kok orang bisa life force particle-nya negatif gitu ya? Kenapa orang itu bisa zona keempat, ada zona ketiga, ada zona kedua, zona ke-1 gitu loh. Jawabannya, anggaplah inilah kehidupan kita ya. Anggaplah kehidupan kita. Ini anggap imajiner ya, jangan dianggap angka serius. Gitu ya. Tuh, Pak Giri udah kasih tahu, hidup tuh jangan serius-serius lah ya. Jadi angka imajiner. Anggaplah begitu kita lahir, kita dikandung sama emak kita, anggaplah kita ada 2 juta life particle. Anggap ya, itu dengan asumsi begitu lu dimasuk dalam kandungan itu lu normal-normal aja ya. Nah, ternyata begitu lu lahir, lu kelahirannya sesar dan traumatik gitu ya. Susah gitu ya. Wah, itu kita minus tuh. Itu masih bagus ya, minusnya pas kelahiran gitu ya. Yang gua ngeri adalah apa? Masih di kandungan emak, bapak kita berantem mulu sama mama kita kan. Apalagi kita nggak diharapin, minus duluan tuh. Belum lahir aja udah minus. Gitu loh, gimana lagi kita nih. Ya. Terus berikutnya, masa kecil sakit-sakitan, minus lagi. Ya. Apalagi ditambah dimarahin sama bapak. Bapak yang ngomong, ini anak sakit mulu, mana bapak nggak punya uang. Wah, tambah beban lagi, beban hidup kita kan. Nah, kecil kita diketahui dibully, minus lagi. Makanya gue mulai ngeliat kenapa dulu hidup gue sial, karena banyak banget yang minus-minus dalam hidup gue tuh. Nah, ini kita hitung tuh semua tuh. Ditolak cinta, ini sama yang minus tuh. Nah, ini minus-minus ini, kalau ditanya, kenapa hidup kita per hari ini susah? Per hari ini susah, karena mungkin udah minus. Udah kosong. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus membalikin kondisinya. Kita harus ngebalikin kondisinya. Supaya jadi plus. Ini kan minus semua yang gue tulis. Makanya kenapa life force particle kita hilang. Ya, jadi pertanyaan menarik. Tadi Pak Ansar, kalau gue balikin terus jadi yang kita anggaplah kehidupan itu nggak usah serius-serius, itu apa yang terjadi? Ya bagus, program ini life force particle-nya hilang. Minimal traumanya hilang, tapi lo mesti isi bro. Kalau nggak diisi, apa yang terjadi? Ya percuma kan? Mesti kita isi nih. Jadi kasarnya kita afirmasi positif tiap pagi ya, Coach? Bro. Waduh bro, gue bela-belain bro. Gue tiap hari bangun pagi bro. Gue masukin afirmasi setiap pagi, salah satunya ya bro ya. Tapi ingat ya, tadi gue juga sempat ngobrol lah. Tadi Niki sempat ngobrol gue tuh. Niki ada nggak? Niki hilang nih kayaknya. Udah hilang dia. Tadi ada Niki. Oh ada bro Niki itu ada. Tadi Bro Niki telepon gue, kita ngobrol sama Bro Niki. Gue bilang, memang kenapa sih bro, dia nanya sama gue, Coach, kenapa sih kalau gue masukin yang positif di kepala, kok kenapa di kepala gue nggak bisa langsung positif? Gue jawab, memang itu problemnya kita. Mungkin kepalanya Bro Niki sama kepala gue sama bro. Mungkin ada orang yang langsung masukin positif bisa, di gue sama Bro Niki nggak bisa tuh. Kalau kita masukin yang positif, itu nggak bisa hilang bro, nggak bisa langsung hilang, karena harus ngebuang yang negatif dulu.
Ya karena Bro Niki ikut sama gua udah lama gitu ya. Tadi gua udah langsung gua kasih kisi-kisinya bagaimana cara ngilanginnya. Karena yang penting adalah buang dulu yang lama kita buang dulu. Begitu yang lama kita buang, masukin positif afirmasi akan baik-baik. Bro, kalau lu tanya sama gua masukin afirmasi sehari berapa? Di atas 2 jam. 2 jam. This is sure. 2 jam. Gua masukin pagi aja udah 1 jam, Bro. Terus nanti 1 jam lagi adalah sepanjang perjalanan ke jalan hidup gue ini. 1 jam lagi. Makanya nggak aneh gitu loh. Makanya kenapa gua tuh dapat berkat dari Tuhan gila-gilaan sih. Dan tiap orang berbeda ya pasti. Nah, tiap orang berbeda ya. Makanya tadi life force particle lo, siapa tahu life force particle lo nggak ada, Bro. Puji Tuhan no, kalau nggak ada kan? Ya nggak ada trauma, nggak pernah ditolak cinta. Ya nggak pernah diomelin kan ya. Ya berarti positif. Ya. Kan setiap orang beda-beda, Bro. Coach, tema afirmasinya tuh beda-beda apa tetap sama, Coach? Kalau gua tadi kata kuncinya, tadi yang ini, Bro. Yang ini, gua udah buka semua ya. Gua udah buka semua nih. Ya walaupun memang masih ada banyak lagi ilmunya. Gue cuma kasih gambaran yang ini gue jawabannya. Jadi lebih baik lu pilih Bro Indra Muslim ya, Bro Indra ya? Iya, bisa. Ya, karena nama belakangnya Rajab pasti Muslim. Jadi lu pilih satu ayat favorit, Bro. Ini gue kasih contoh deh. Baca satu ayat, Bro. Apa? Qul huwallahu ahad. Oke, udah ya. Artinya apa? Gue lupa. Ya. Tuh, Pak Giri mau jawabin tuh. Intinya gitu, Bro. Misal kalau tuh ahad gitu ya, lu pikirin. Tapi memang lu paham itu artinya apa, lu pikirkan sejenak arti ayat itu buat hidup lu apa. Jadi kayak gini, Bro, memikirkan ayat tersebut, merenungkan arti ayat tersebut dalam pikiran lu, ya itu udah dijawab tuh. Oh, berdoalah maka akan kukabulkan kan itu. Ya, dan kemudian baca dengan penekanan. Nah, ini yang harus dilakukan, Bro. Gue jamin kalau ditanya berapa lama ini bisa masuk ke dalam diri lu, selama tidak ada negatif, paling lama Bro 21 hari masuk. Kalau lu banyak negatif, Bro, mau 3 bulan juga nggak masuk ke kepala, Bro. Bro Niki udah nyobain. Thank you. Yap. Orang gua juga lucu, Bro. Masa gua bilang sama istri gua, gimana, Mam? Ini ngelunasin ini. Udah kita jual aja lah, bodoh lah, jual rugi nggak apa-apa lah. Pokoknya udah jual aja lah. Kita udah bingung, Bro. Udah hopeless, bingung nih. Wah, gimana, Bro? Lu bayangin kita tadi bayar belasan juta, terus kemudian katanya relaksasi, yang bayar cuma 500 atau 1 juta. Wah, kita udah happy kan? Enggak, Bro, bunganya gede banget, men. Bunganya gede banget. Udah, doa aja deh. Langsung gue masukin program, gue doa, gue program, tarik 2 bulan lunas. 15 Desember, gue terima suratnya, dokumentasinya. Terima di Coach, tanya dong, Coach. Yes. Ini yang itu, yang bagaimana life force hilang. Itu lagi dibaca, kalau ditolak cinta itu minusnya kan 397.400 tuh. Gak usah dipikirin, itu cuma hanya angka, Bro. Itu kalau misalnya ditolaknya berkali-kali, double Kak, berkali-kali juga. Ya, angkanya jangan dibilang 300 itu gitu. Tapi kalau ditolak, kalau misalkan lu biasa ditolak kayak siapa tadi tuh, kayak Bro Indra katanya Playboy, dia mungkin dia udah gak ada rasa, Bro. Intinya adalah sakit apa nggak sakit sih. Intinya patokannya sakit apa nggak sakit. Gitu. Kalau bisa 3,5 gimana, Coach? Hah? Kalau misalnya kita ngitung, ya ini gue lagi iseng ngitung kan, bila berkurang terus nih tinggal berapa. Nah begitu hitung tinggal sisa setengah. Ya. Itu menentukan kita ada di level nomor yang mana ya? Kuning. Gampang, Bro. Kan lu tinggal lihat, Bro, kategori 2, kategori 3 hidup lu nih sekarang lagi bagus apa lagi sial gitu kan. Kadang sial, kadang bagus, kadang sial, berarti kuning kan gitu. Sial lu nih, hidup gua nih merah. Gitu, Bro. Gitu. Kalau hijau sama gold bedanya apa? Gampang, Bro. Kalau gold itu lu meng-create apapun jadi, Bro. Lu sembarangan aja, gua buka warung, rame. Sembarang doang gitu loh, Bro, sembarangan aja. Gua iseng buka restoran apa, atau gue buka nasi goreng, rame banget, padahal cuma iseng. Kan ada yang lu nemuin kayak gitu kan, Bro. Ada orang yang banyak, dia bikin apa rame aja, kok kita bingung, kita bikin apa aja gagal terus, merah kita aja. Oke. Sip.
Ya. Ya, Coach. Yes. Coach mau Yes, tanya yes. Coach. Yes. Siapa dulu nih? Coach mau tanya Coach. Ya boleh silakan. Bro Dodi ya. Kalau afirmasinya disertain sama perasaan nggak Coach? Ya, tentunya. Kan kata kuncinya adalah perasaan. Jadi pada saat lu membacakan itu ada damai sejahtera nggak? Damai Oke. sejahtera bahasanya paling gampang adalah lu tenang gitu loh bro, nggak ada gangguan, nggak ada konflik batin, baik-baik aja. Oh gitu ya. Kalau gue sih Coach cicilan gitu, bayar cicilan itu ada gue yang kering untuk perasaan nyaman gitu loh. Apa? Nyaman. Maksud senang gitu. Pas bayar cicil kan pasti bayar juga, pasti keluar duitnya kan. Itu perasaannya harus nyaman kan. Nggak ada hubungan sih Bagusnya. kalau gua. Nggak ada hubungan bro. Yang paling penting bukan bayarnya sih bro, tapi nariknya sih bro. Oh iya. Yang penting narik duitnya, bukan ngeluarin duit yang nyaman gitu loh. Nariknya yang penting biar kita dapat duitnya. Ya itu bro. Siap. Thank you, Coach. Intinya adalah supaya apapun yang lo kerjakan lo diberkatin, intinya itu bro. Supaya lu lunasin. Kalau lu cuma bilang, ya gue mau lunasin, ya lu cuma dilunasin sebatas lunas. Kalau gue bilang, Tuhan gue nggak tahu caranya gimana Tuhan. Pokoknya dalam waktu 2 bulan gue lunas. Gimana caranya? Lunas 2 bulan bro. Gue juga bingung dari mana tuh duit. Gabruk aja tuh dari langit gitu. Datang bro. Gila bro. Gue dapat project pelatihan miliar bro. Gue sampai berkali ini gue bilang dapat project miliar. Belum pernah pelatihan miliar. Gue ngajar perusahaan asuransi aja gak pernah miliar bro. Miliar bro. Dapat di tangan bro. Gabruk gitu loh. Kasih lagi sama gabruk lagi sama Tuhan. Dikasihlah project gue. Bikin perusahaan apa? Bikin bisnis software. Wih gila bro. Miliar bro. Tuhan gabruk. Gila gue bilang. Begitu bro Dodi. Sip? Oke, thank you Coach. Bro Pras, silakan bro. Ya. Coach, kalau yang ngerjain tadi kan kalau kita sendiri yang tadi untuk kita naik dari kuning jadi hijau. Ya. Lalu di dalam bisnis kadang kita mengerjakannya berdua, berpasangan. Nah, kalau pasangan kita masih tetap di kuning, kadang merah, kuning, sedangkan kita mau lari ke hijau, itu kan seperti digondelin terus gitu loh. Betul, Nah, itu bagaimana biar kita selaras berdua bisa hijau bahkan menuju ke gold itu, Coach? Iya, ganti pasangan. Loh. Setuju. Lambal pasangan. Double. Enggak, jawabannya cuma satu bro. Mau nggak mau, itu tetap filosofi gue yang dulu tetap gue bawa sih bro. Gue jawab bahwa pasangan lo bisa narikin lo ke atas atau nurunin ke bawah. Cuman itu. Yang gue cuma jawab balik lagi bro. Life force particle mana? Karena gini bro. Intinya adalah gambarannya gini. Ini gue gambarannya. Ini bocoran lah ya. Abis ini nanti Ai yang akan bicara sesuatu nih. Gue percaya rezeki itu keran udah dibuka bro. Kerannya sudah dibuka. Tuhan memang selalu membuka keran. Tapi yang jadi masalah adalah gue mau keran itu dibuka apa enggak? Gue mau keran itu dibuka apa enggak? Artinya gue sama Tuhan sepakat enggak? Gue sepakat juga nggak sama pasangan gue. Di mana gue nggak sepakat sama pasangan gue bilang, enggak ah, buka deh, enggak ah. Tuhan bingung bro, mau buka apa enggak bro, rezeki bro. Buka nih, buka nih. Jadi buat gue adalah lebih baik pasangan kita sama pasangan harus sepakat dulu satu hal. Ketika gue tentang rumah itu bro, gue berdua sepakat dulu bro. Gue sepakat satu hal baru gue lakukan, kalau nggak bisa. Nah, teman-teman, aku mau bagi-bagi nih untuk teman-teman ibu. Ibu menemukan mental block dan bagaimana sih cara menterapinya. Nah, teman-teman pasti mau kan? Teman-teman bisa mengunjungi deskripsi YouTube ini atau bisa langsung kunjungi kolom komentar paling atas. Di situ ada link, teman-teman cukup mengisikan biodata seperti nama, email, nomor HP. Nanti e-booknya akan masuk ke dalam email teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!